Halo penonton, balik lagi di channel Mampir Dulu. Kalau Anda lagi nyari gamepad yang wireless, pakai koneksi Bluetooth yang gak usah ribet-ribet pakai dongle, dan punya duit cuman 200.000 kurang, nah, gamepad ini adalah gamepad yang cocok untuk Anda. Ini adalah gamepad NYK GP200 Nemesis. Gamepad ini harganya 200.000 kurang. Bisa dibeli di toko-toko online kesayangan Anda. Nah, gamepad ini itu layoutnya seperti layout Xbox dicampur dengan layout punyanya Nintendo. Ya karena tombol B, A, X, Y-nya itu terbalik, beda, nggak kayak Xbox yang A-nya di bawah. Gamepad ini itu banyak yang komplain di video-video yang udah ada, itu katanya tombol di padnya itu sering mencet-mencet sendiri. Ya udah, karena penasaran apakah emang kayak begitu, ya udah saya cobain beli aja ya. Berikut ini adalah review NYK GP200 Nemesis dari saya. Di sana ini dia memiliki layout analog seperti Xbox, dan tombol-tombol padnya itu kayak Nintendo. B-nya di bawah, A-nya di sebelah situ, dan tombol-tombolnya juga. Dan ini udah USB Type-C juga. Ya rasanya ini tombol-tombolnya itu klik-kliknya ya klik-klik yang ya lumayan lah, nggak terlalu murah juga. Dan dia juga itu kebaca di Android. Itu perangkat Android yang saya pakai ini Huawei ya, pakai koneksi ke Bluetooth langsung. Dia itu kebacanya Xbox Wireless Controller, ya berarti dia ini sudah X input, jadi dia nggak usah pakai aplikasi tambahan lagi untuk mainin game Android yang support controller ataupun main game emulator di perangkat Android. Lanjut, sekarang adalah performa dan kompatibilitasnya. Ya kalau punya gamepad ya enaknya itu ya buat main game, terus buat apa lagi. Nah, untuk performanya ini saya akan coba gamepad ini di berbagai macam emulator di perangkat Android, yaitu emulator PS2 menggunakan Aether SX2. Nah, untuk di emulator PS2 ini saya coba untuk gamenya itu pakai game racing ya, Automodelista. Ya kita tahu tuh kalau buat main game racing ini kita tuh pengennya controller, gamepad atau stick yang kita pakai itu tidak ada delay atau delaynya yang sangat minim untuk kelancaran dari permainan game kita. Nah, pada stick NYK GP200 ini buat main game racing di emulator PS2 pakai Aether SX2 itu lancar jaya, nggak ada delay yang berarti, dan semua tombolnya itu berfungsi dengan baik. Dan kalau kita mau pakai controller ini di emulator PS2 Aether SX2, jangan lupa itu di setting dulu controllernya itu kita set dulu supaya dia ngebacanya controller ya, jangan lupa. Dan ini ada suatu hal yang aneh dan tidak lazim untuk controller NYK GP200 ini, yaitu dia kan kebacanya di sini X input ya, Xbox controller. Nah, tapi tombol A-nya itu jadi kebalik tuh, dia itu jadi posisinya itu di B gitu loh. Harusnya kan A itu kalau di PS ya dia X gitu. Nah, X ini berubah jadi bulat. Nah, makanya kita harus untuk main game ini tuh kita harus ngedefinisiin ulang nih. Tombol B sama A-nya nih kita tuker segitiga atau Y-nya itu ya pokoknya ditukar aja lah kayak bentuk yang udah kita kenal gitu. Ini sticknya emang harus dibegituin untuk tombol ininya nih, yang B-nya ini sama ditukar, dan macam-macamnya untuk LR semua segalanya itu ya sama. Cuman tombol itunya aja yang agak ganggu sih, agak rempong kalau kagak dirubah. Lanjut, dicoba pakai emulator PSP, pakai PPSSPP. Nah, di sini tuh kelihatan nih kalau kita nggak setting dia, kalau PPSSPP itu kalau misalnya kontrolernya itu yang normal ya, dia udah X input, dia tuh akan kebaca otomatis, jadi kita nggak usah ngedefinisiin lagi. Nah, di game God of War ini saya coba ya, kalau misalnya kita nggak ngedefinisiin ulang itu tombolnya tuh ya kayak gini tuh jadinya. Kita mau mencet apa jadinya gimana, jadi ya emang harus didefinisiin ulang. Dan untuk main game di emulator PSP pakai PPSSPP ini,
Ya, NYKGP 200 ini oke, nggak ada delay juga, enak juga mainnya. Semuanya lancar, nggak ada masalah. Ya cuma itu aja yang bikin kesel ya, tombolnya itu kalau kita lupa setting ya kan. Kalau kita punya game config sendiri untuk masing-masing game, kita lupa tuh mencet kotak apa, mencet bulat apa, mencet X apa, ya jadinya ya begitulah. Itu aja sih yang keribetan yang dialami buat main emulator pakai gamepad NYKGP 200 ini. Lanjut, game emulator udah sekarang adalah game portingan dari PC juga ada ya. SpongeBob apa sih nih, Battle for Big ini Battle yang Rehydrate, atau yang dibilang ya game remaster yang diporting dari PC ke Android. Ya seperti biasa. Kalau yang di game ini tuh nggak ada settingan untuk balikin setting untuk gamepadnya. Jadi dia emang udah kalau kebaca X input ya udah begitulah saja jadinya, tidak bisa diedit, jadi ya ketuker gitu. Jadi kalau misalnya mau main game-game yang nggak bisa diedit tombolnya itu, kalau udah kebaca Xbox controller X input, ya begini nasib pakai controller NHKGP 200. Lanjut lagi ke game GTA Vice City yang game portingan dari PC ke Android native ya seperti inilah tuh. Kayak orang mabok main gamenya ya, kita mau ngapain, nah jadi takut salah pencet tuh. Kalau misalnya nggak kebiasaan, ya tahu sendiri kan kalau kita main game itu kebiasaan mencet segitiga, tapi malah jadi kotak, atau mencet A malah jadi B. Ya, jadi ya begitulah. Jadi kalau untuk game-game yang nggak bisa di setting itu asli nggak enak, malah bikin kagok, bikin ribet untuk main game pakai NYKGP 200 ini. Oke, selanjutnya adalah penyakit yang ada di NYKGP 200 Nemesis ini. Nah, banyak yang komplain dan komen di video-video lainnya tentang controller ini. Dia itu sering mencet tombol di pad atasnya itu sering mencet sendiri. Nah, ini kondisinya terjadi itu saya analisa, saya lihat-lihat ya. Ada yang udah seminggu, sebulan, 3 bulan pakai baru mengalami itu. Nah, saya baru beli, baru dinyalain, baru dimainin itu ya langsung error begitu. Nah, saya tuh langsung saya coba reset factory ya. Untuk gamepad ini ya, tombolnya itu ada di buku manual ya kayak gini. Nah, setelah itu tuh ya aman-aman aja, nggak sering-sering muncul gitu. Nah, kalau sering muncul kayak gitu lagi, tanda LED hijaunya itu kedip-kedip, ya pencet tombol yang di tengah, tombol home. Sekali pencet, nah dia normal lagi, nggak mencet tombol atas. Ya mungkin itu ada interferensi dari frekuensi Bluetoothnya yang tabrakan sama sinyal Bluetooth lainnya. Jadi kesimpulannya, untuk NYKGP 200 Nemesis ini, ya kalau kalian lagi nyari gamepad wireless yang nggak usah ribet-ribet pakai Bluetooth dongle tambahan dan punya duit 200 ribuan kurang. Nah, ini gamepad saya beli di Tokopedia di seharga 170 ribu ya. Nah, gamepad ini tuh ya dengan segala konsekuensi yang ada, dengan keribetan kayak tadi tuh harus ngedefinisiin tombol, dan ada bug di Bluetoothnya yang suka mencet tombol di pad sendiri itu. Ya dengan harga kurang dari 200 ribu aja, ya gamepad ini menurut saya kalau kalian mau terima konsekuensi yang seperti itu, yang menurut saya sih ya masih bisa ditolerir lah dengan harganya yang segitu. Ya udah, gamepad ini layak untuk kalian beli. Cuman ya jangan banyak komplain kalau ada penyakit yang kayak gitu. Kalau punya budget lebih, mending beli yang lain aja. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau suka tekan suka, kalau nggak suka ya dislike aja. Kalau mau tanya-tanya ya silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih yang buat udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.